Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Farika dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Saya akan menyampaikan presentasi mengenai menjaga lingkungan sekitar, bentuk kita mencintai tanah air. Presentasi kali ini merupakan ringkasan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Maka, sebelum saya menyampaikan ringkasannya, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu wawancaranya. Perkenalkan, saya Rehan Farika dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Saya berterima kasih kepada Pak Ismail yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya kali ini, perihal kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dilihat sekarang ini sudah memasuki musim pancaroba ya Pak? Iya. Nah, biasanya di musim ini ada yang namanya wabah DBD. Bagaimana di keluarga sekitar sini ada yang terkena DBD dan bagaimana Bapak sebagai pengurus menanggulangi? Pertama, kami sebagai pengurus memastikan bahwa yang terkena DBD sudah ditangani atau dibawa ke rumah sakit. Kemudian kami berkoordinasi dengan pengurus untuk menghubungi petugas fogging. Nah, untuk melakukan pengasapan pertama-tama di rumah si penderita yang terjangkit tadi. Untuk selanjutnya dilakukan fogging seluruh area di lingkungan kami, tempat tinggal kami, agar jentik-jentik ataupun bibit-bibit nyamuk pembawa demam berdarah tersebut dapat dibasmi dan tidak terjangkit ke yang lainnya atau tidak mewabah ke yang lainnya. Tidak Begitu kira-kira. menularkan gitu ya Pak? Ya, begitu kira-kira untuk penanganannya. Dari yang saya amati ketika saya berkunjung ke rumah Bapak, Iya. saya melihat lingkungan Bapak itu enak gitu untuk tempat tinggal, Oh. asri, nyaman. Nah, dengan begitu program apa yang Bapak terapkan di lingkungan? Tentunya kami mempunyai banyak program ya. Di antaranya program kami adalah tentang kebersihan, tentang keindahan, dan tentang keamanan. Nah, untuk kebersihan tentunya kami mempunyai program berkala seperti misalkan kerja bakti. Kerja bakti itu untuk membersihkan terutama saluran-saluran drainase agar tidak ada pengendapan-pengendapan yang membuat saluran itu terhambat. Misalkan juga pengangkatan lumpur ya dan sebagainya. Kemudian memangkas tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang sekiranya itu bisa mengganggu jalan gitu ya. Kemudian kotor ya untuk dibersihkan. Kita himbau kepada setiap warga untuk melakukan membersihkan rutin gitu agar tidak terdapat juga sarang nyamuk dan sebagainya. Kemudian untuk kebersihan di sini ada setiap minimal seminggu sekali truk sampah itu mengangkut sampah. Sampah ya, di setiap rumah itu diangkut sampahnya sehingga tidak terjadi penumpukan yang menimbulkan bau tidak sedap. Nah, di samping itu juga kita menghimbau untuk tidak melakukan pencemaran udara. Jadi kita larang untuk tidak membakar sampah. Nah, itu kira-kira untuk supaya jangan sampai nanti mengganggu kesehatan. Gitu. Kira-kira begitu. Ini Pak, berbicara mengenai sampah, kita tahu ya sampah rumah tangga itu ada yang bisa terurai, ada yang tidak. Nah, kalau Bapak menghimbau warganya untuk tidak membakar sampah agar menjaga kesehatan karena tidak adanya polusi, program seperti apa sih yang Bapak punya untuk menanggulangi sampah tersebut? Baik. Pertama memang kita himbau kepada warga untuk membuang sampah pada tempatnya di tempat sampah agar tidak terpecah kemana. Yang kedua, saya himbau kepada masyarakat untuk memilah dan memilih sampah yang mana yang bisa terurai dan sampah mana yang tidak bisa terurai dan bisa dimanfaatkan. Nah, di sini di lingkungan kami ada memiliki bank sampah. Bank sampahnya bagaimana maksudnya? Bank sampah untuk sampah-sampah plastik yang bisa didaur ulang. Nah, didaur ulangnya dalam hal ini bukan terurai di tanah, tapi kita sebagai manusia mendaur ulangnya dalam bentuk manfaat, dalam bentuk kerajinan. Nanti ada yang membimbingnya, tentunya dari ibu-ibu PKK. Gitu. Jadi kita himbau untuk dikumpulin itu semua sampah-sampah plastik. Itu kan banyak tuh yang dari bekas kemasan, baik itu dari bekas sabun atau bekas kecap atau apalah macam-macam itu. Nah, itu plastik itu tuh sebetulnya baik untuk dibuat kerajinan. Itu masih mempunyai nilai manfaat. Bisa dibuat tas untuk pergi belanja malahan. Wah,
Jadi program pemerintah untuk tidak menggunakan plastik, untuk plastik resek itu untuk jinjingan, itu bisa kita bantu program pemerintah. Kira-kira nih Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat sekitar agar bisa memiliki lingkungan rumahnya tuh seperti Bapak nih, yang nyaman, asri, jadi kita tentram gitu tinggal. Baik, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, asri, tentunya tidak cukup dengan program. Nah, tentunya kita minta kesadaran kepada masyarakat. Masyarakat inilah yang sebetulnya yang membuat nyaman, aman, tentram, asri mereka. Saya pengurus hanya bisa menghimbau. Mereka lah yang melaksanakan ini sehingga tercipta. Jadi saya sampaikan bahwa kita sebagai manusia ini, beragama tentunya ya, bahwa agama kita kan mengatakan bahwa kebersihan sebagai bagian daripada iman. Nah, untuk itulah ya, mereka semua tahu sadar itu, tapi kita arahkan untuk mereka lakukan bahwa kebersihan itu menciptakan ketenangan, keaslian kepada kita semua. Berbalik pada kita semua, apa yang kita lakukan kalau memang itu baik, ya akhirnya nilai baiknya atau hasil baik juga kita nikmati gitu. Jadi kami hanya mengimbau, jangan sampai kita tuh melakukan kerusakan, melakukan pencemaran apapun, mau pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara. Tadi makanya kita sampah jangan dibakar, bisa menimbulkan polusi udara, tidak baik untuk kesehatan. Nah, gitu kan, mengganggu pernapasan nanti. Dan alhamdulillah warga di sini ya mematuhi, sebetulnya bukan mematuhi saya, karena iman mereka mungkin yang bagus gitu ya, sehingga mereka menyadari kebersihan sebagai pada iman itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu. Sebagai kader dari Ibu PKK, program apa saja sih yang ada di PKK Bu yang berkaitan terkait lingkungan sekitar? Biasanya ya kalau di PKK di situ kita ada balita posyandu biasanya untuk para balita, dan ibu-ibu senam diadakannya sore hari. Biasanya waktu Sabtu dan Minggu. Ada juga kegiatan bank sampah yang gunanya untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang masih berguna untuk didaur ulang. Supaya kita nih untuk kebersihan lingkungan tidak terlalu menumpuk sampah, kita anjurkan pada ibu-ibu untuk mengumpulkan dan memisah-misahkan sampah-sampah yang mana yang non organik dan organik gitu. Jadi yang non organik kita kumpulkan ke bank sampah untuk daur ulang, untuk menjadi berguna lagi. Kalau saya lihat di lingkungan sekitar, kan banyak nih Bu anak muda. Kalau dibilang anak muda itu sebagai generasi penerus bangsa. Nah, bagaimana Ibu sebagai kader PKK menghimbau generasi kami nih agar bisa mencerminkan cinta tanah air? Biasanya kita melaksanakan ini kita dari rumah dulu, untuk bagaimana caranya kita akan bagaimana buang sampah yang tempatnya, dan ibu biasanya merangkul remaja taruna di lingkungan RW kita untuk bagaimana cara kita membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan gitu, dengan cara bercocok tanam yang baik gitu, itu bagaimana menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Biasanya sekitar itu untuk merangkul Penjelasan dari Ibu tentang program PKK apa saja, saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Ibu bersedia menjadi narasumber saya. Saya sebagai generasi muda menjadi terbuka gitu pikirannya, bahwa mencintai tanah air itu dari hal yang kecil dulu, menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya pun ternyata itu sebagai cerminan kita cinta tanah air gitu. Saya sangat berterima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Setelah menonton wawancaranya, maka kita dapat melihat bahwa menjaga lingkungan bisa dibagi menjadi 3, yaitu iman, kesehatan, dan cinta tanah air. Yang pertama, iman. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Umat muslim dianjurkan menjaga lingkungan agar kita bisa hidup dengan nyaman. Tidak hanya itu, menjaga kelestarian lingkungan alam adalah bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan oleh seluruh umat manusia. Adapun pesan Al-Quran dan hadis mengenai lingkungan yang sangat jelas. Yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 56 dan Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang menghimbau manusia untuk menjaga lingkungannya. Hadis riwayat Tabrani, jagalah kebersihan karena kebersihan bukti dari iman. Dan sabda Nabi, hati-hatilah terhadap 2 macam kutukan, yaitu orang yang membuang hajat di tengah jalan
atau di tempat orang yang berteduh. Lalu poin yang kedua adalah kesehatan. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, agar kesehatan lingkungan dan diri sendiri dapat terjaga, serta terhindar dari segala macam bakteri dan virus menular yang hidup bersumber dari tempat-tempat kotor. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup seseorang karena udara yang bersih, air yang bersih, dan banyaknya ruang hijau. Hal tersebut membuat mental seseorang menjadi sehat, sebab dapat membantu untuk menurunkan tingkat kecemasan dan juga stres yang tengah dialaminya. Lalu yang ketiga, lingkungan yang bersih membuat kita lebih nyaman untuk tinggal dan menetap dalam waktu yang lama, karena merasa yakin akan terjaganya kesehatan kita. Dan terakhir adalah cinta tanah air. Berbagai sikap dalam mencerminkan cinta tanah air dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Masyarakat harus bisa mengendalikan diri agar tidak melakukan hal negatif yang bisa merusak lingkungan. Karena sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya kita bisa menanamkan rasa cinta tanah air dalam diri sendiri terlebih dahulu, agar generasi penerus bangsa setelah kita dapat menikmati warisan budaya yang ada sekarang hingga seterusnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa menjaga lingkungan sekitar sangatlah penting untuk saat ini dan masa yang akan mendatang. Karena kita sebagai umat Islam telah dianjurkan oleh Al-Quran dan Hadis untuk menjaga lingkungan. Tidak hanya itu, menjaga lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kesehatan, serta salah satu bentuk generasi muda untuk menyampaikan rasa cinta tanah airnya dalam wujud tindakan. Dilihat dari 3 poin utama, semua saling berkaitan dengan 5 butir Pancasila. Sebagai masyarakat yang beragama, kita memiliki iman untuk menjalankan himbauan dari agama. Dan dalam berbangsa, kita memastikan bahwa Indonesia dapat bersatu yang bermula dari gerakan kecil yang sangat bermakna. Berikut contoh tindakannya. Yang pertama, ada gerakan penghijauan. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Lebih baik jika kita bisa memilah sampah berdasarkan jenisnya. Lalu yang ketiga, ada gerakan Say No Plastic Bag untuk mengurangi penggunaan sampah plastik yang susah untuk diurai. Lalu yang keempat adalah penggunaan sumber daya alam yang sewajarnya. Sekian ringkasan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.